Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan salah satu amal yang mendekatkan kita kepada Allah, yaitu kita bersama-sama bertafakuh fiddin, berusaha untuk memahami dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini, ya Allah, jadikan sebagai amal kebaikan yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah, menjadikan kita kelak dimudahkan untuk melangkahkan kaki menuju surganya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan menjaga keimanan, ya, jangan sampai iman kita luntur. Apakah bisa iman itu luntur, gitu ya? Ini pertanyaan besar bagi kita semuanya. Apakah iman itu bisa luntur? Jawabannya sangat-sangat bisa, ya. Hal ini berdasarkan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhumah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Jadi sesungguhnya iman itu la yakhlaqu, ya, bisa luntur, bisa usang, fi jawfi ahadikum, yang mana iman tersebut ada dalam hati salah seorang di antara kalian. Kama yakhlaqut thawbu, sebagaimana luntur dan usangnya pakaian. Fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka kemudian Nabi mengatakan, oleh karena itu, ya, mintalah kalian kepada Allah untuk senantiasa memperbaharui iman yang ada di dalam hati kalian. Hadis ini, ya, terdapat dalam Al-Mustadrak ala Sahihain dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Silsilatus Sahihah. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa luntur, ya, bisa usang, bisa hilang pada diri seseorang sebagaimana pakaian bisa usang dan luntur sehingga menjadi rusak, ya, sehingga menjadi hilang warnanya, ya, rusak kainnya dan tidak lagi bisa digunakan. Ini adalah permisalan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan lunturnya iman. Dalam bahasa yang lain, istilah lunturnya iman itu kita bisa katakan iman itu bisa berkurang, gitu ya. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Secara umum, ya, iman itu bertambah bi taatillah. Iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah.
wa yanqusu bi ma'siyatillah. Dan iman itu bisa berkurang dengan seseorang melakukan kemaksiatan, ya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara garis besarnya demikian. Ya, sekali lagi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan mentaati Allah dan berkurang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, jika keadaan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, maka kewajiban seorang mukmin tentunya untuk senantiasa menjaga keadaan imannya. Ya, sebisa mungkin seorang mukmin itu dia terus berusaha menambah keimanannya. Ya, bukan justru mengurangi keimanannya. Oleh karena itu banyak sekali ya usaha-usaha yang pernah dicontohkan oleh para salafun saleh, ya, orang-orang soleh terdahulu, dalam kaitannya dengan semangat mereka menambah iman. Di antaranya ya banyak pernyataan-pernyataan mereka yang berkaitan dengan usaha mereka dalam menambah iman. Seperti contoh misalnya apa yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ijlisu bina nasdat imanan." Ya, wahai saudara-saudaraku, ya, duduklah kalian bersama kami. Mari ya kita bersama-sama menambah iman kita. Apa yang dilakukan? Duduk bersama-sama dalam menambah iman maksudnya apa? Iya, menyampaikan nasihat ya. Kemudian mempelajari ilmu dalam majelis tersebut. Termasuk juga beliau radhiyallahu taala anhu pernah berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepadaku iman dan juga keyakinan serta pemahaman terhadap agama. Ini salah satu doa yang pernah diucapkan Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau mengatakan Allahumma zidni itu tambahkan kepadaku gitu ya, imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini menunjukkan usaha yang besar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk selalu menambah imannya. Ya, termasuk juga sahabat yang lain seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ya, beliau pernah mengatakan, "Ijlisu bina nu'minu sa'atan." Marilah duduk bersama kita bersama-sama untuk beriman sesaat. Maksudnya beriman sesaat itu menambah iman. Ya, ini adalah usaha mereka para salafun saleh dalam berusaha menambah iman mereka. Bahkan sahabat Abu Darda radhiyallahu an pernah mengatakan, min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa aw muntaqisun. Di antara fikihnya seorang hamba, maksudnya fikihnya seorang hamba itu bahwa sang hamba ini benar-benar memiliki pemahaman yang sangat bagus terhadap agama dan dirinya. Di antara fikihnya seorang hamba itu adalah dia mengetahui apakah dia dalam keadaan bertambah imannya atau dalam keadaan berkurang imannya. Artinya di sini Abu Darda ingin mengatakan bahwa seseorang yang berilmu itu pada hakikatnya adalah orang yang sangat memahami keadaan dirinya terhadap agamanya. Karena ilmu itu bisa dikatakan bermanfaat jika memberikan manfaat pada dirinya, gitu ya. Sehingga dia akan mengetahui keadaannya, apakah dia berada di atas iman yang kuat, di atas ya pertambahan iman, ataukah dalam keadaan imannya menurun, dalam keadaan imannya lemah dan luntur. Ini seorang yang
faqih, yang mengerti tentang ilmu agama, yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berusaha untuk mengintai keadaan dirinya, keadaan hatinya, keadaan jiwanya. Dia akan terus perhatian pada dirinya sebelum dia memperhatikan yang lain. Sehingga dialah yang paling tahu, ya, apakah dalam keadaan bertambah imannya ataukah berkurang imannya. Wa min fiqhil 'abdi an ya'lama nazaghati syaitan anna ta'tihi. Dan di antara fikihnya seorang hamba adalah dia mengetahui nazaghati syaitan, bisikan-bisikan syaitan, anna ta'tihi, yang datang ke dalam hatinya. Jadi seorang yang beriman dan memiliki ilmu, ya, serta paham terhadap agama dan keadaan dirinya, dia akan peka dengan apa? Dengan datangnya bisikan syaitan. Sehingga dia akan segera menampik godaan-godaan syaitan itu agar tidak turun imannya, agar tidak luntur imannya. Mengapa demikian? Karena seorang hamba yang mendapatkan pemahaman yang dalam terhadap agama, dia akan benar-benar faham tentang nilai iman pada dirinya. Dia paham tentang nilai iman, bahwa iman itu sangat berharga. Oleh karena itu salah satu doanya Abu Darda ini radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah berdoa begini. Ya, di antara lafaz doa yang beliau panjatkan itu, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau iman yang terus-menerus ada. Imanan daiman, iman yang terus-menerus melekat. Ini ada dua makna, ya, iman yang terus-menerus melekat itu. Maksud yang pertama adalah berkenaan dengan kesempurnaan imannya. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, tetapnya kesempurnaan iman. Jangan sampai iman saya ini luntur, turun dan berkurang. Bahkan sebisa mungkin untuk terus bertambah, seperti doanya Abdullah bin Mas'ud tadi, Allahumma zidni imanan. Ya Allah, tambahkan kepadaku iman. Kemudian yang kedua makna Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu iman yang tetap. Itu maksudnya dari sisi pokok imannya, ya, pokok iman. Jangan sampai lepas dari hati dan jiwanya, sehingga menjadikan dia kufur, terjerumus ke dalam hal-hal yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Nah, sehingga sekali lagi orang yang faham terhadap agamanya dan faham tentang keadaan kondisi dirinya, ya, dia akan benar-benar berusaha untuk selalu menambah imannya, karena dia tahu bagaimana nilai iman, ya, yang merupakan perkara yang paling berharga di atas muka bumi ini, yang mengantarkan dia untuk sampai kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, dari sisi ini maka kita tahu bahwa betapa pentingnya kita perlu untuk menjaga iman jangan sampai luntur, ya. Apalagi di masa kita sekarang ini godaan itu sangat luar biasa. Ya, jangankan Anda keluar dari rumah, di dalam kamar ketika Anda sendirian, Anda bisa melunturkan iman Anda. Ya, contoh misalnya dalam keadaan sendirian main HP, ya, membuka hal-hal yang tidak baik. Apa yang akan terjadi? Maksiat yang dilakukan akan melunturkan iman, mengurangi iman dan melemahkannya. Ya, oleh karena itu selain kita berusaha betul untuk meninggalkan maksiat, ya, berusaha betul untuk memproteksi jiwa kita jangan sampai iman kita luntur, maka yang paling penting yang juga harus kita perhatikan adalah jangan pernah lisan kita berhenti dari terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah pernah contohkan, beliau selalu dan sering, ya, membaca sebuah kalimat singkat tapi, ya, syarat dengan makna terutama berkenaan dengan keistiqomahan di atas iman yang kuat. Nabi SAW mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu.
Mengokohkan hati di atas agama maknanya di atas al-iman. Apalagi dalam doa ini Nabi mengisyaratkan ya tentang bagaimana keadaan hati manusia yang penuh dengan kekurangan. Dari sisi mana kekurangannya? Mudahnya berbolak-balik. Hari ini atau jam ini kita di atas ketaatan kepada Allah. Hati kita cenderung kepada kebaikan. Tapi bisa jadi sekian jam ke depan hati kita berbalik. Ya, awalnya kita masya Allah gitu ya, ketika di majelis ilmu masya Allah, kita dengarkan nasihat-nasihat, kita dengarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, tersentuh hati kita, bertambah iman kita. Ya. Tapi setelah majelis ilmu selesai, ya ketemu sama kawan-kawan, apalagi setelah berbuka puasa gitu ya, seger kembali badannya, akhirnya lisannya pun apa? Gak karu-karuan ngomongnya. Wala'iyadzubillah. Ya. Oleh karena itu pentingnya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin kita bisa menjaga iman kita ya, bahkan menambah keimanan kita di dalam hati jika kita tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini berkaitan dengan keadaan iman. Sekarang apa sih faktor-faktor yang membuat iman itu bisa bertambah, dan apa itu faktor-faktor yang bisa membuat iman itu berkurang? Ini saya nukilkan dari salah satu kitab kecil ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kitabnya berjudul Tajdidul Iman. Tajdid itu artinya memperbaharui ya, memperbaharui iman. Maksudnya apa memperbaharui iman itu? Maksudnya adalah mengembalikan iman itu pada kualitas terbaiknya. Setelah sebelumnya iman itu apa? Keadaannya lemah, berkurang dan luntur. Itu disebut tajdidul iman. Baik, disebutkan di sini oleh Syekh yang pertama adalah ta'allumul ilmi syar'i. Agar seseorang itu bisa memperbaharui kualitas imannya menjadi iman yang baik ya, menjadi iman yang kuat, yang semakin bertambah, maka faktor pertama yang membuat hal itu bisa terjadi adalah dengan cara dia bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Dan Syekh di sini ya menjelaskan bahwa pintu-pintu ilmu agama itu sangat banyak sekali. Maka kira-kira mana ya di antara sekian banyak ilmu agama itu yang bisa menolong hati kita untuk semakin bertambah keimanan kita? Maka beliau mengatakan wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika qiraatul Qur'anil Karim wa tadabburuhu. Dan pintu pertama yang selayaknya dimasuki untuk menambah iman itu adalah dengan cara dia membaca Al-Quranul Karim dan berusaha untuk merenungi dan mentadabburinya. Ini yang selayaknya pertama kali dilakukan oleh seorang hamba apabila dia menginginkan pembaharuan iman. Fa inna kalamallahi min a'zami ma yazidul iman. Ya, karena kata beliau firman Allah Al-Qur'an ini adalah faktor yang paling besar dalam menambah keimanan seseorang. Ya, sebagaimana Allah berfirman ya, di antaranya ada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah. Ya, At-Taubah mulai ayat 124. Allah mengatakan wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan ketika diturunkan satu surat, maka di antara mereka, di antara manusia ada yang mengatakan ya, man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan datangnya surat ini? Ya, dengan turunnya
surat ini. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka dan mereka dalam keadaan bergembira. Dengan turunnya surat, dengan turunnya wahyu Allah, hati orang-orang beriman itu hidup. Hati orang-orang beriman itu hidup dan kemudian bertambah iman mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim, mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'anul Karim, akan membuat hatinya semakin kokoh imannya. Nah, ini salah satu kunci utama yang bisa menguatkan iman. Kemudian ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan adapun orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit. Penyakit apa di sini? Penyakit keraguan-raguan, penyakit nifaq, kemunafikan, gitu ya. Maka dengan turunnya surat tersebut fazadathum rijsan ila rijsihim, maka bertambahlah kotoran hati mereka di atas kotoran hati yang sudah melekat pada hati mereka sebelumnya. Jadi penyakitnya bertambah lagi, bukan semakin mengobati penyakit dalam hatinya, tapi justru apa? Semakin memperkeruh hatinya. Kenapa? Karena hatinya sejak dari awal menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga tidak bermanfaat untuk hati yang seperti ini. Oleh karena itu ketika Allah menyebutkan Al-Qur'an itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, tapi Allah menyebutkan ternyata hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa mengambil manfaat dari petunjuk itu. Allah mengatakan apa? Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah memang fungsikan Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, tapi ternyata Allah memilih siapa di kalangan manusia itu yang bisa mengambil dan memanfaatkan Al-Quran sebagai hidayah untuknya, yaitu hanya orang-orang yang bertakwa. Tentunya orang-orang yang bertakwa mesti tidak pernah absen dari apa yang namanya iman dalam hatinya. Bahkan disebutkan di sini wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, sehingga ilmu ini penting, dan ilmu yang paling cepat untuk membuat iman kita terus naik adalah apa? Ilmu tentang Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ulya, yaitu mengenal nama-nama Allah yang paling baik dan sifat-sifat Allah yang paling mulia. Ini cara kita untuk bisa menambah iman. Kita berusaha mengenal Allah, berusaha berma'rifatullah. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan kita benar-benar kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin iman kepadanya. Kita akan semakin beriman kepadanya. Kata Syekh di sini, fa ma'rifatu asma'illahi ta'ala al-husna wa ma'rifati ma'aniha thumma al-amal bima taqtadihi min a'zami asbabi ziyadatil iman. Maka mengenal nama-nama Allah Ta'ala yang terbaik dan mengenal makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi nama-nama Allah itu mesti mengandung makna dan sifat-sifat yang mulia, gitu ya. Maka hendaklah seseorang berusaha untuk mengenal dan memahaminya. Kemudian dia mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi pada sifat-sifat tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalnya kita mengenal Allah itu sebagai Tuhan yang rahmah. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat kasih sayang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai hamba Allah yang memiliki sifat kasih sayang, maka tentunya kita hendaklah meneladani sifat Allah ini. Kita meneladani sifat rahmahnya.
Ya, kita hendaklah berkasih sayang kepada sesama makhluk. Karena Nabi SAW mengatakan, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesama itu akan dikasih sayangi oleh Tuhan yang maha berkasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah segala apa saja yang ada di atas muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit yaitu Allah yang Rahman akan memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Nah, ini konsekuensinya, ya. Kalau kita mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Rahmah, maka kita berusaha menjadi hamba yang memiliki sifat rahmah layaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita harus berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala? Karena kita cinta kepada Allah. Karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan yang kita sembah. Maka selayaknya seorang hamba yang cinta kepada Allah, dia pun mencintai sifat-sifat Allah yang mulia ini. Sehingga sebisa mungkin dia berusaha menghadirkan sifat-sifat yang mulia tersebut dalam diri dan perilakunya. Ya, termasuk juga bentuk konsekuensi dalam mengamalkan nama dan sifat-sifat Allah, diantaranya mengimaninya, ya, merenungkan ya segala apa yang sudah dirasakan dalam kehidupannya ini, bagaimana antara keadaan dirinya dengan atau kesesuaian keadaan dirinya dengan apa yang sudah Allah ya berlakukan kepada diri kita, yang itu semuanya termasuk kandungan dari sifat-sifatnya. Misalnya kita tahu bahwa kita ini alhamdulillah segala puji bagi Allah selalu diberikan kemudahan untuk makan dan minum. Maka kita kemudian ingat, iya Allah lah Tuhan yang Ar-Razzaq, Tuhan yang maha dan terus menerus memberikan rezeki kepada makhluknya. Nah, sehingga di situ kemudian kita ya muncul perasaan tenangnya terhadap jaminan Allah Subhanahu wa taala. Imannya kita kepada Allah yang Razzaq, yang senantiasa memberikan rezeki kepada setiap hamba-hambanya. Ya, termasuk juga berkenaan dengan konsekuensi mengenal nama dan sifat Allah, kita berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya, kita berdoa dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat tersebut, sebagaimana Allah berfirman di antaranya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian dengan nama tersebut. Kemudian selanjutnya faktor yang bisa menambahkan iman kita adalah berusaha untuk merenungi perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh mengatakan ya, walidha harasas salafu rahimahullahu ala ta'allumi siratin nabawiyah. Oleh karena di antara manfaat seseorang itu memperhatikan dan merenungkan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menambah iman, maka para salafus saleh itu sangat bersemangat untuk mempelajari sirah nabawiyah ini. Bahkan mereka ya, para salaf, orang-orang soleh terdahulu senantiasa mengajarkan sirah nabawiyah kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka, sebagaimana apa yang disampaikan oleh seorang tabi'in yang merupakan putra dari salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau bernama Ali bin Al-Husain Zainul Abidin. Ya, Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali ini putranya Al-Husain, Al-Husain putranya siapa? Putranya Ali bin Abi Thalib, ya, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ali bin Al-Husain rahimahullah mengatakan, ya, kunna nu'allamu
atau nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surata minal Qur'an, atau kama nu'allamu as-surata minal Qur'an. Kunna, kami dulu, nu'allamu, diajari ya oleh bapak-bapak kami ya, maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ya sejarah peperangan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah mempelajari tentang salah satu bagian dari sirah nabawiyah. Sebagaimana kami dulu diajari surat dari Al-Qur'anul Karim. Maksudnya apa di sini? Intinya Ali bin Al-Husain ingin mengatakan bahwa kami dulu belajar sirah Nabi itu seperti kami belajar Al-Quran ya. Jadi ada penekanan dalam belajarnya dulu ya. Jadi mereka ya mempelajari sirah nabawiyah seperti mempelajari Al-Quranul Karim ya. Kita tahu bahwa mempelajari Al-Quran adalah satu kewajiban yang sangat ditekankan. Oleh karena itu ketika kita kecil dulu kan mulai awal belajar baca Quran ini ya kan, orang tua kita benar-benar perhatian untuk membuat kita ini bisa baca Al-Quran ya, sampai mungkin di masa-masa dahulu ya, saking kerasnya orang tua kita dalam mendidik kita untuk bisa belajar Al-Quran atau baca Al-Quran, kadang-kadang kalau kita malas kita bisa sampai dipukul sama orang tua kan begitu ya. Kenapa? Saking pentingnya untuk belajar Al-Quran ini. Nah sama, jadi para salaf dulu, para tabi'in ya, diantaranya Ali bin Al-Husain ya, rahimahullah menceritakan bahwa keadaan kami, kata beliau, dulu ketika diajari tentang bagian daripada sirah nabawiyah, yaitu tentang peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pengajarannya seperti kita diajari Al-Quran ya, sangat ada penekanan ya. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya akan bisa mengokohkan iman ya. Bagaimana tidak kokoh iman kita kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyebarkan tauhid, untuk menyebarkan agama ini ya. Apapun rintangan, aral dan berbagai macam kesulitan, beliau ya hadapi itu semuanya dengan kesabaran yang tinggi. Sehingga dengan kita membaca ya bagaimana pengorbanan Rasulullah, para sahabat-sahabatnya dalam menegakkan agama Allah, yang menjadikan kalimat Allah itu mulia di atas muka bumi, maka tentunya iman kita akan terus bertambah. Termasuk juga ya faktor yang berikutnya yang bisa menambah keimanan adalah mengenal keindahan agama Islam ya, ma'rifatu mahasiniddin al-islami, mengenal keindahan agama Islam ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam ini, sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina ya. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan juga telah aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Tentunya kesempurnaan agama akan menunjukkan keindahan agama tersebut, sehingga apapun dari sisi-sisi agama yang kita pelajari di dalam Islam ini, maka kita mesti akan mendapatkan keindahan di dalamnya ya. Salah satu contoh ya, ada satu hukum yang sangat tidak disukai oleh orang kafir, yang menurut mereka dengan pandangan pendek mereka beranggapan hukuman ini adalah bentuk dari kekejaman ya, sehingga mereka kemudian menyebut Islam itu apa? Agama yang keras, agama yang kasar, agama yang ekstrim. Apa itu? Yaitu diantaranya berkenaan dengan hukuman kisos. Hukuman kisos. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran sebaliknya, justru Allah menyebutkan keindahan kisos ini, yang sebagian orang menganggap itu adalah hukuman yang keji, yang kejam, tapi justru Allah menyebutkan kisos itu adalah sebuah keindahan. Allah menyebutkan bentuk keindahan kisos itu, Allah mengatakan wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum kisos itu ada yang namanya kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir.
Allah menegur orang-orang yang berpikir. Kenapa? Karena mereka lah yang akan tahu keindahan ini, keindahan hukum qisas ini. Beda dengan orang yang pendek pikirannya, tidak benar-benar merenungi hikmah daripada pensyariatan qisas ini, sehingga mereka kemudian mengatakan qisas ini kejam. Justru kalau orang merenungkan qisas ini, ternyata akan banyak sekali kehidupan itu yang terselamatkan, akan lestari kehidupan ini. Kenapa? Karena ketika hukuman orang yang membunuh dihukum dengan hukuman mati, maka tentunya orang yang membunuh itu akan berpikir 1000 kali untuk membunuh. Ya. Dia akan berpikir begini, percuma saya bunuh si fulan demi untuk melampiaskan hawa nafsu saya, demi untuk melampiaskan kebencian saya. Kenapa? Nanti saya ujung-ujungnya juga dihukum mati. Percuma kalau begitu. Wong keinginan saya untuk membunuh fulan itu supaya dia nggak ada di muka bumi ini, ya, supaya saya tidak lagi melihatnya, kan begitu ya. Kok tiba-tiba saya juga dihukum mati? Apalagi kemudian hukuman mati itu dipampang di hadapan banyak orang, sehingga orang ketika melihat hukuman tersebut akan membuat adanya efek jera, sehingga tidak berani orang itu untuk melakukan pembunuhan, ya, membunuh manusia tanpa hak. Sehingga muncul apa? Penjagaan kehidupan. Oleh karena itu hukuman rajam ini, atau hukuman qisas ini ya, itu kalau diterapkan dalam suatu negara pasti akan mengurangi kasus pembunuhan. Berbeda jika tidak dilakukan hukuman qisas ini. Kematian akibat pembunuhan akan semakin tinggi. Nah, itu salah satunya. Apalagi dari sisi-sisi yang lainnya, luar biasa keindahan Islam. Oleh karena itu orang kalau benar-benar merenungi Islam dengan baik, belajar Islam dengan baik, dengan niat yang lurus, maka tidaklah dia mendapati Islam ini kecuali selalu mendapati keindahannya, sehingga menguatkan terus imannya, semakin kokoh imannya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan dia senantiasa membaca perjalanan kehidupan para salafus saleh, ya. Dia membaca biografi orang-orang saleh terdahulu, ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, para ulama-ulama terdahulu. Itu akan menambah iman. Kenapa? Karena kita melihat cerminan kehidupan mereka yang syarat dipenuhi dengan usaha mereka menambah iman mereka, kesungguhan mereka dalam mentaati Allah, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu agama, kesungguhan mereka dalam dalam mendidik diri dan orang-orang di sekitarnya dalam menumbuhkan iman dan mengokohkannya. Itu yang akan membuat kita termotivasi untuk bertambah keimanan. Apalagi kita membaca nasihat-nasihat mereka, ya, yang menyentuh hati, maka ini akan semakin menambah keimanan kita. Kemudian yang berikutnya, faktor yang bisa menambah iman kita adalah at-ta'ammul fi ayatillahil kauniyah. Kita berusaha untuk merenung dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di seluruh alam semesta ini. Ya, mulai dari apa yang ada pada diri kita terlebih dahulu, ya. Coba kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan kita ini dengan ahsanu taqwim, dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Mulai dari fisik kita, ya. Allah menciptakan 2 mata, Allah tidak menciptakan 3 mata, gitu ya. Allah menciptakan tubuh kita ini dengan seimbang, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Allah menciptakan, ya, organ tubuh kita ini dengan sempurna, ya. Kalau kita benar-benar renungkan itu semuanya, maka akan bertambah iman kita. Termasuk juga ketika kita melihat apa saja yang ada di antara kita, lingkungan di antara kita. Kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam sifat dan karakter yang berbeda, ya. Allah juga menciptakan manusia dengan fisik dan rupa yang berbeda pula. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Bayangkan, apa ada makhluk yang bisa menciptakan atap tanpa tiang? Tidak ada.
ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menghamparkan bumi ini, ya. Allah menciptakan di atas muka bumi ini ada benda yang cair, benda yang padat, benda yang berupa gas. Ya, Allah menciptakan berbagai macam, ya, hal-hal atau benda-benda atau materi atau zat yang memberikan manfaat dalam kehidupan. Ya, banyak sekali, ya, gambaran yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu akan mengantarkan kita kepada bertambahnya iman ketika kita merenungkan semua itu. Ada sebuah syair, ya, di sini disebutkan oleh beliau, walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Ya. Dan milik Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap yang bergerak dan diam selamanya akan menjadi saksi, dan dalam tiap-tiap segala sesuatu padanya terdapat tanda kebesaran Allah, tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakannya. Jadi kalau kita benar-benar perhatian dengan semua tanda-tanda kebesaran Allah di atas muka bumi ini, termasuk juga ada pada diri kita, maka akan semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya ini, faktor yang bisa menambahkan iman adalah ta'atullahi wa imtithalu amrihi, yaitu berusaha mentaati Allah dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Ini sangat berpengaruh sekali untuk menambah keimanan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim yang isinya perintah atau larangan, selalu dibuka dengan apa? Harfu nidail iman atau nidaul iman, ya, seruan keimanan. Ya, selalu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengomentari tentang hal ini. Idza sami'ta qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'a sam'aka. Jika engkau mendengar ada seruan wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telingamu. Maksudnya apa? Dengarkan baik-baik. Kenapa? Fa inna ba'da dzalika khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Karena sesungguhnya setelah seruan iman ini, Allah akan menyebutkan kebaikan yang akan diperintahkan, atau Allah menyebutkan keburukan yang akan Allah larang untuk dilakukan. Jadi pada hakikatnya perintah-perintah Allah itu semuanya mengandung kebaikan, semuanya mengandung hikmah yang besar, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak. Sedangkan larangan-larangan Allah pada hakikatnya mengandung keburukan-keburukan. Siapa yang menjalankan perintah Allah, maka kebaikan-kebaikan akan dia peroleh. Dan siapa yang meninggalkan larangan-larangan Allah, keburukan-keburukan akan bisa dia tinggalkan, akan tercegah pada dirinya. Sehingga dengan itu dia akan semakin bertambah keimanan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menambah keimanan. Ini sampai jam berapa? Ditanya, ya sampai maghrib Ustaz. Kalau bisa sebelum maghrib selesai. Iya. Baik, ini ada beberapa poin yang menjadikan iman seseorang berkurang. Ini saya ringkas saja, ya. Yang pertama, Syekh menyebutkan al-jahlu. Iman itu bisa berkurang, bahkan luntur, hilang karena sebab kebodohan. Karena sebab kebodohan. Ini berkenaan dengan faktor internal, ya. Faktor internal pada diri seorang hamba yang membuat iman itu berkurang atau iman itu menjadi luntur, yang harus kita waspadai. Karena faktor-faktor internal itu selalu melekat pada diri kita. Yang pertama, kebodohan. Kebodohan yang dimaksud apa di sini? Ada dua. Ya, ada dua bentuk kebodohan. Kebodohan yang pertama adalah kebodohan kepada agama. Ini jelas, ya. Kebodohan kepada agama itu akan mengantarkan seseorang itu semakin jauh dari
kebaikan iman, semakin jauh dari kekokohan iman. Kemudian yang kedua, kebodohan terhadap akibat dari maksiat yang dilakukan seseorang. Ini ya bisa menjangkiti siapapun, termasuk orang yang paham terhadap agama sekalipun. Kebodohan yang kedua ini ya. Dan ini Anda bisa lihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 17 ya, Anda baca nanti sendiri. Dalam Quran An-Nisa ayat 17 ya, Allah menyebutkan bahwa Allah menerima taubat dari orang yang melakukan dosa, melakukan keburukan karena sebab kebodohan. Tapi yang dimaksud kebodohan di sini bukan kebodohan nggak ngerti tentang agama, nggak ngerti kalau itu dilarang, bukan. Tapi maksud kebodohan di sini adalah jahalatul fa'il li akibatil maksiyah. Kebodohan orang yang melakukan perbuatan dosa itu terhadap hukuman, siksaan atas kemaksiatan yang dilakukannya. Ya, kita semuanya bodoh, nggak ngerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita nggak pernah lihat kan itu. Kita hanya bisa mendengarkan apa yang Allah sampaikan ya, siksaan-siksaan itu bentuknya begini. Tapi kita belum pernah melihat dengan mata kepala kita, sehingga kita termasuk golongan orang yang jahil dalam masalah ini. Tapi kemudian yang kedua, al-ghaflah. Al-ghaflah itu lalai. Sudah adzan ya. Taib naktafi ila huna ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.